mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Yeay. Oke adik-adik, kalian tahu nggak ini minggu keberapa kita sudah online service? Emang minggu keberapa tuh kak? Ini minggu keberapa Kak Vicky? 3. 1, 2, 5. Wow, ini minggu kelima. Wow, gak terasa ya adik-adik, sudah minggu kelima kita online service. Yes. Ya, oke adik-adik, semuanya masih semangat? Semangat. Yes. Kita harus terus semangat karena Tuhan kita yang memberikan kekuatan untuk kita dan sukacita. Wow. Oke adik-adik, semuanya mari bangkit berdiri. Oke, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Siap ya? Oke adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Ya, adik-adik yang di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin doa Kak Ica ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk hadir di sini. Jamah setiap kami, ubah setiap kami. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa adik-adik yang percaya katakan? Amin. Mari adik-adik semangat ya. Yes. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo sekali lagi adik-adik. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memanggil setiap kami di sini sebagai anak Engkau Tuhan, anak yang dikasihi Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyembah Engkau. Roh Kudus, datang Tuhan dan ubah setiap kami, jamah setiap hati anak-anak di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, adik-adik mari semua kita menyembah Tuhan. Semua tutup matanya, kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Yes Lord. Yes Lord, terima kasih Tuhan karena Engkau mencintai setiap kami. Yes. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. Yes, I'm weak, but He is strong. Sing it again. Jesus loves me.
hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mencintai setiap kami. Kami adalah anak Engkau. Anak Engkau yang paling Engkau kasihi Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Engkau dari Miss Shirley Tuhan, dari ibu guru kami Tuhan. Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan. Bukakan setiap hati kami karena kami mau belajar Tuhan. Kami mau menjadi murid Yesus, menjadi murid Yesus yang sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabarnya? Kakak yakin kalian luar biasa. Oke, sebelum lanjut videonya, kakak mau kalian absen dulu. Kakak tungguin. Oke, kakak hari ini juga mau ngumumin yang ulang tahun. Jadi yang ulang tahun itu ada Jessie, ada Excel, ada Kenzi. Selamat ulang tahun ya. Oke, kita bakal lanjut ke firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Siapin Alkitabnya, alat tulisnya, dan hati ya. Oke, kita sambut Tante Shirley. Enjoy the service. Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali di Little Disciples. Hari ini kita akan melanjutkan cerita kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita cerita tentang Yakub. Adik-adik ingat bagaimana Yakub? Dia sama Esau, kakaknya. Dan kemudian kakaknya gak mau hak kesulungannya. Dan kemudian kakaknya menukar hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkok sop kacang merah. Dan kemudian waktu papanya mau memberkati Esau, Yakub dikasih tahu sama mamanya untuk Yakub pura-pura jadi Esau. Dan akhirnya Yakub yang dapat hak kesulungannya. Yakub diberkati oleh papanya yang gak tahu kalau itu adalah Yakub bukan Esau. Dan kemudian sekarang karena takut kakaknya mau bunuh dia, Esau mau kejar Yakub setelah papanya mau meninggal dan mau bunuh Yakub. Yakub takut dan Yakub disuruh sama orang tuanya pergi ke Haran, ke tempat pamannya yang adalah saudara mamanya sendiri. Nah, hari ini kita mau mulai ceritanya dengan perjalanan Yakub menuju Haran. Di tengah perjalanan, Yakub sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi,
Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub meneruskan perjalanannya ke Haran. Sesampainya di Haran, Yakub tiba di sebuah sumur. Dan di sumur itu Yakub bertemu dengan Rahel yang cantik, yang adalah putri kedua Laban, pamannya. Waktu Rahel tahu siapa Yakub, maka berlarilah Rahel untuk memberitahukan kepada papanya. Yakub kemudian tinggal bersama Laban, pamannya itu. Walaupun Laban memiliki putri tertua yang bernama Lea, tetapi Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Yakub berjanji akan bekerja selama 7 tahun kepada pamannya Laban untuk dia bisa menikahi Rahel. Tetapi pada hari pernikahannya, Laban menipu Yakub. Laban memberikan Lea sebagai istri pertamanya. Ketika Yakub sadar keesokan harinya, marahlah Yakub kepada Laban. Apakah yang kau perbuat pada aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, putri keduanya itu, menjadi istri Yakub. Lagi pula Laban memberikan Zilpa dan Bilha, budak-budaknya perempuan, kepada kedua putrinya tersebut, yang kemudian juga diberikan menjadi istri-istri Yakub. Selama bertahun-tahun di Haran, Tuhan memberikan kepada Yakub 11 anak laki-laki, dan Yakub sudah menjadi makmur dengan banyak ternak karena Yakub diberkati Tuhan. Tapi kemudian hati Yakub rindu untuk pulang ke tempat kelahirannya dan negerinya. Yakub juga rindu untuk berdamai dengan Esau kakaknya. Maka pulanglah Yakub dengan membawa istri-istrinya, anak-anaknya, dan segala ternak serta harta benda mereka. Dalam perjalanan, ketika mereka sudah mendekati tanah kelahiran Yakub, malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Yakub begitu ketakutan. Dia membayangkan kakaknya Esau masih mau membunuhnya. Dan kemudian seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya,
"Siapakah namamu?" Sahutnya. Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Pagi harinya, Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau kakaknya. Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Selesailah sudah permusuhan yang sudah berlangsung sekian lama di antara kakak beradik. Beberapa waktu setelah itu, Rahel melahirkan anaknya yang bungsu, yaitu Benyamin. Sehabis persalinan yang sangat sukar itu, meninggallah Rahel. Jadi, semua anak Yakub berjumlah 12 orang anak laki-laki. Lalu, Yakub mendapat kesempatan untuk bertemu kembali dengan ayahnya Ishak. Ishak hidup sampai umur 180 tahun dan kemudian meninggallah dia. Yakub yang 2 minggu ini kita belajar Yakub bergulat dengan Allah dan tidak berhenti sampai Tuhan memberkati dia. Oleh sebab itu Tuhan mengganti nama Yakub yang artinya tukang tipu menjadi Israel. Artinya dia melawan Allah dan dia menang. Sehingga berikutnya hidup Israel mengalami kemenangan dan berkat dari Tuhan. Sama-sama kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita itu bukan iseng-iseng. Tuhan bukan kecelakaan menciptakan kita. Tuhan bukan tanpa alasan menciptakan kita. Tetapi Tuhan itu punya tujuan yang jelas. Dari awal dunia dijadikan, Tuhan sudah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, dengan panggilan yang besar. Karena itu, kita mau belajar seperti Yakub. Kita butuh keteguhan hati untuk berlari mengejar panggilan kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diangkat menjadi anaknya, ahli warisnya. Tuhan sangat mau memberkati kita. Karena itu, kita mau bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Kita mau bertumbuh semakin mengenal Tuhan, supaya rencana Tuhan atas hidup kita bisa terjadi. Karena itu adik-adik, kita mau baca firman Tuhan setiap hari. Kita mau suka berdoa. Dan kita mau tunggu-tunggu Little Disciples. Setiap minggu kita mau duduk sebelum jam 5. Saya udah tungguin Little Disciples. Saya mau duduk, saya mau belajar firman Tuhan. Saya mau catat, saya mau ikutin kuisnya. Saya mau hafalin ayat hafalannya. Supaya saya semakin mengenal Tuhan. Supaya saya semakin bertumbuh. Kita mau lari terus. Teguhkan hati, kuatkan hati kita seperti Yakub. Di depan kita, adik-adik, nanti Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar buat hidup kita. Tuhan sudah berjanji, waktu kita percaya sama Dia, waktu kita berlari mengejar rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita dan Dia pasti memberkati hidup kita semua. Amin adik-adik. Ya, itu yang kita belajar 2 minggu ini dari kisah Yakub. Bahwa kita mau berlari dengan tekad bulat mengejar rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, oke, sekarang mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bahwa kami mau seperti Yakub punya keteguhan hati untuk kami mau ikut Tuhan, untuk kami mau berlari, kami mau mengejar panggilan kami mau mengejar Engkau Tuhan,
Kami mau hidup kami menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Kami mau hidup kami dipakai oleh Engkau. Biar Tuhan, selagi dari kecil kami mau belajar mengenal Engkau. Selagi kami dari kecil kami mau taat sama orang tua. Selagi kami dari kecil kami mau membaca firman-Mu, kami mau berdoa. Aku berdoa ya Bapa, biar semua anak-anak di tempat ini, semua anak-anak yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, semua boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan semua anak-anak ini ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Mereka akan semakin dewasa, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan tangan Tuhan ada atas anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku memberkati anak-anak ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik, bye-bye. Kita ketemu lagi dalam cerita berikutnya. Bye-bye. Hai adik-adik, gimana nih firman Tuhannya? Kakak harap adik-adik semua terberkati ya dengan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita mau mengulas dan merenungkan apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu terakhir ini. Minggu lalu, kita bisa belajar kalau Tuhan memiliki rencana dan panggilan yang istimewa untuk setiap kita. Dia sudah pilih dan Dia sangat ingin memberkati setiap kita. Ingat, kita semuanya adalah anak-anaknya. Jangan seperti Esau ya, yang menyia-nyiakan hak kesulungannya hanya untuk semangkuk makanan. Minggu ini, kita juga belajar dari Yakub bahwa panggilan itu harus dikejar. Dan kita butuh keteguhan hati untuk berlari mengejar panggilan yang Tuhan sudah berikan. Berdoa, membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan adalah cara-cara untuk mengejar Tuhan dan panggilannya. Nah adik-adik, yuk kita renungkan, lalu tulis di satu kertas. 1. Sudahkah adik-adik setia dalam membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan? Ingatlah adik-adik, membangun hubungan dengan Tuhan penting sekali agar kita bisa menemukan panggilan kita di dalam Tuhan. 2. Apa yang biasa dilakukan agar adik-adik punya waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Ingat. Ini sangat penting. Ini semua dilakukan agar adik-adik bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Oke, segitu aja untuk minggu ini. Jangan lupa ya dijawab, lalu kirim ke Kak Mary. See you! Inilah kisah keluarga Ishak anak Abraham. Ishak menikahi seorang wanita bernama Ribka. Ribka adalah anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban. Ishak dan Ribka memiliki anak kembar. Mereka adalah Esau dan Yakub. Esau adalah seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Pada suatu kali saat Yakub sedang asyik memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lilahnya dari padang. Aduh,
lelah sekali. Wah, Yakub, apakah itu makanan untukku? Wanginya sedap sekali. Apakah aku boleh memakannya, Yakub? Aku lapar, boleh ya? Tetapi Yakub akan memberikan makanan itu jika Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Esau memberikan hak kesulungannya dan Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Enak. Begitulah Esau makan dan minum, lalu pergi dan memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah anaknya Esau. Kata Ishak kepada Esau, "Esau anakku, pergilah dan bawalah kepadaku olahan makanan yang enak untukku makan, agar aku dapat memberkati engkau sebelum aku mati." Lalu pergilah Esau ke padang, tetapi Ribka mendengarkan perkataan Ishak kepada Esau. Setelah Ribka mendengar perkataan Ishak kepada Esau, pergilah Ribka memberitahukan semua hal yang telah ia dengar kepada Yakub. Ribka menceritakan semua yang telah ia dengar kepada Yakub. Lalu ia menyuruh Yakub untuk pergi mengambil 2 anak kambing yang baik, supaya Ribka dapat mengolahnya menjadi makanan yang lezat untuk Yakub bawa kepada Ishak. Disuruhnyalah Yakub untuk pergi. Setelah Ribka membuat makanan yang lezat untuk Yakub bawa kepada Ishak, kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu pergilah Yakub kepada Ishak. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa!" sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau ini?" Ishak meminta Yakub untuk datang mendekat kepadanya. Ayahnya itu merabanya tetapi tidak mengenali dia. Ishak tidak mengenali Yakub sebab tangannya berbulu seperti kakaknya Esau. Kemudian Ishak memberkati Yakub. Demikianlah Yakub mendapatkan berkat dari Ishak. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, pulanglah Esau dari berburu. Esau juga menyediakan makanan yang lezat untuk Ishak. Lalu Esau membawakannya kepada ayahnya itu. Tetapi Ishak berkata, "Siapakah engkau ini? Sebab aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Tidak! Ayah, akulah Esau anakmu. Mengapa engkau memberkati dia?" Begitulah Esau menaruh dendam kepada Yakub. Ribka mengetahui kekesalan Esau terhadap Yakub. Lalu Ribka menyuruh Yakub untuk bersiap dan lari kepada Laban saudaranya dan tinggal bersamanya untuk beberapa waktu lama. Kemudian pergilah Yakub seperti yang diperintahkan kepadanya. Lalu bermalamlah Yakub di suatu tempat dan bermimpilah ia. Di dalam mimpi ia melihat di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Lalu terdengarlah suara Tuhan dan berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu."
Beberapa waktu kemudian, tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Namun Yakub tidak membiarkan orang itu pergi sampai orang itu memberkati Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Setelah sekian lama, Esau dan Yakub terpisah. Yakub melihat Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Lalu Yakub sendiri berjalan di depan orang-orangnya dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Akhirnya Esau dan Yakub saling mengampuni dan hidup berdamai satu sama lain. Kembali lagi sama Kakak Naomi. Kita ayat hafalan yuk bareng-bareng. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, sekarang adik-adik ikutin ya bareng kakak, kita ucapin bareng-bareng. Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, sekarang adik-adik kita mulai lagi dari yang paling awal. Oke. Terakhir ya adik-adik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, gimana adik-adik? Udah bisa ya? Oke, bye-bye.
benar-benar closing, kakak mau kasih info penting buat kalian. Untuk adik-adik yang telat untuk mengikuti live premiernya Little Disciple, kalian tenang, kalian masih bisa untuk dapatkan poin loh. Nah, kakak mau kasih tahu gimana caranya. Pertama, kalian harus absen. Kalau misalnya kalian telat untuk mengikuti live premiere Little Disciple, kalian tinggal komen di kolom sectionnya. Kakak kasih contoh ya. Jadi, Ivana hadir dari Serang dan begitu pun berlaku buat yang di Citra nih. Yang kedua, kalian bisa dapetin poin dengan cara mencatat apa yang kalian dapat selama pengajaran. Yang ketiga, kalian bisa mengikuti aktivitas apapun yang kakak-kakak sudah kasih buat kalian. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian bisa mengikuti ayat hafalan. Jadi kalian minta tolong sama papa kalian buat rekam dan kirim ke nomor di atas ini. Nah, untuk yang hafalan dan catat firman dan aktivitas, kalian bisa foto dan kirim ke nomor yang ini ya. Ini kakak punya info penting buat kalian. Satu lagi. Kalian harus subscribe. Nah, untuk subscribe kalian harus tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasinya kapan Little Disciples upload video baru. Oke, bye bye. See you next week.